Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas SIM tentang penerapan Sistem Informasi atau SI pada perusahaan. Saya Francisca Bayuga, NIM 21104173767, kelas M2. Yang pertama, nama perusahaan, perusahaannya tentang Bank Sentral Asia. Sejarah singkat perusahaan. BCA berdiri tanggal 21 Februari 1957 di Pusat Perniagaan Kota Jakarta dengan nama Bank Sentral Asia NV. Setelah go public tahun 2002, BCA kini bernama PT Bank Sentral Asia Terbaik. Kini kantor pusat BCA terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 22-23 Jakarta Selatan. Daftar bank yang pernah bergabung dengan BCA adalah yaitu yang pertama Bank Sarana Indonesia 31 Januari 1973 dan yang kedua Bank Gemari tanggal 30 Juni 1976 dan yang terakhir Bank Indo Komersial 30 Maret 1979. Perkembangan BCA selanjutnya adalah tahun 1977 BCA menjadi bank devisa bank yang dapat melayani transaksi dalam valuta asing, dan tahun 1980 BCA memiliki kantor pusat yaitu dengan 7 kantor cabang utama KCU dan 144 kantor cabang pembantu KCP. 1984 BCA memiliki 2 kantor perwakilan di Hong Kong dan New York AS. Tahun 1987 peluncuran bank card kartu ATM BCA yang merupakan cikal bakal kartu paspor BCA. Tahun 1989 peluncuran tahapan BCA Universitas Sumatera Utara. Tahun 1991 penerapan sistem online dengan SAT Very Small Aperture Terminal. SAT memungkinkan terlaksananya transaksi di seluruh cabang BCA di mana saja. Tahun 1992 BCA menjadi anggota SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. 1994 implementasi IBS Integrated Banking System di seluruh cabang BCA. IBS terbagi dalam 3 aplikasi turunan. Yang pertama IDS Integrated Deposit System, yaitu untuk memproses transaksi setoran, tarikan, pemindah bukuan oleh teller, dan yang kedua ITS Integrated Transfer System untuk memproses transaksi transfer oleh teller, dan yang terakhir KISS Customer Information System untuk menyimpan data nasabah oleh Customer Service Officer. Tahun 1997 BCA memiliki 88 KCU, ratusan KCP dan ATM Plus, serta total aset berjumlah 52,915 triliun. BCA meluncurkan GBR tahapan BCA di televisi, yaitu dengan melalui program GBR tahapan. BCA menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum. Sebagai kegiatan public relation yang bersifat entertainment, GBR tahapan BCA menayangkan berbagai informasi mengenai produk-produk dan fasilitas perbankan terbaru dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk diketahui oleh masyarakat luas. Tahun 1998 krisis moneter. BCA mengalami ROS berkepanjangan dan diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPN menjadi Bank Trade Universitas Sumatera Utara. Overbeto rise, yaitu penarikan dana besar-besaran dan beramai-ramai oleh nasabah yang panik dan khawatir terhadap keselamatan dananya di bank. Pada tahun itu BCA yang memiliki aset 96,188 triliun melakukan penawaran umum 22,5 saham kepada masyarakat go public. Pada tahun 2001 BPPN melakukan divestasi 10 dari seluruh saham BCA sehingga kepemilikan BPPN atas BCA turun menjadi 60,3. Aset BCA meningkat menjadi 103,9
3,206 triliun. Dan pada tahun 2002 pemerintah melakukan divestasi pelepasan saham 51 yang dimenangkan oleh Varindo Investment Mauritius Limits. Aset BCA mencapai 117,304 triliun. Tahun 2003 memiliki total aset 133,260 triliun. 31 Desember 2003 sebagai bank peringkat 3 terbesar di bawah Bank Mandiri sekitar 250 triliun dan BNI. 2004 BPPN melakukan divestasi atas saham BCA sebesar 1,4 kepada publik melalui penawaran terbatas. Aset BCA berjumlah 149,169 triliun. Tahun 2005 tanggal 21 September 2005 PPA perusahaan pengelola aset pengganti BPPN menjual sisa 5,2 saham yang dimilikinya. Berdasarkan data 30 Universitas Sumatera Utara September 2005, BCA memiliki aset sebesar 148,555 triliun. Peringkat kedua di bawah Bank Mandiri dengan aset 256,78 triliun. Dan pada tahun 2006, pada tanggal 28 Februari 2006, BCA memiliki 770 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 118 KCU, 651 KCP, 1 kantor kas di Rumbai, Riau serta sekitar. Dan yang kedua yaitu nama sistem informasi di perusahaan. Dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum, seperti misalnya yaitu melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Pengguna internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perbankan. Bank di Indonesia mulai memasuki dunia maya, yaitu internet banking atau yang lebih dikenal dengan e-banking, yang merupakan bentuk layanan perbankan secara elektronik melalui media internet. E-banking pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan media internet. Bank BCA juga sebagai bank yang memiliki jaringan elektronik terbesar dan paling tersebar luas di Indonesia. Dengan jaringan kantor cabang dan ATM BCA yang terhubung secara online di seluruh dunia, BCA selalu siap melayani nasabahnya. Dan BCA bekerja sama dengan lebih dari 34 merchant di Indonesia di mana nasabah dapat dengan mudah dan leluasa berbelanja menggunakan fasilitas debit BCA. Layanan tunai BCA memungkinkan nasabah melakukan transaksi tarik tunai pada saat berbelanja. Kartu kredit BCA atau BCA Card, JCB BCA, BCA Visa, BCA Mastercard diterima berjuta-juta merchant di seluruh dunia. Tak kalah penting, dengan menjadi nasabah BCA kita dapat menikmati layanan perbankan non-tunai dengan cepat dan mudah melalui fasilitas BCA by Phone, MBCA atau mobile banking, dan klik BCA atau internet banking. Seolah-olah kita memiliki ATM pribadi di pesawat telepon, ponsel maupun komputer. Dan yang ketiga yaitu penerapan SI apa saja di dalam perusahaan tersebut. Teknologi merupakan pengaruh penting bagi kemajuan sistem informasi suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dengan semakin tajamnya persaingan antar perusahaan perbankan. Maka dari itu perusahaan perlu menerapkan suatu teknologi sistem informasi pada bank. Sistem informasi pada perbankan bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dan kepuasan terhadap konsumen atau nasabahnya, dan juga untuk perusahaan teknologi sistem informasi yang modern
mampu meningkatkan operasional perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem informasi bank pada PT Bank Sentral Asia Terbaik atau BCA. Teknik pengumpulan data dilakukan ke perpustakaan beberapa buku ilmiah dan tulisan-tulisan berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan serta jurnal yang berhubungan dengan tugas ini. Sistem informasi bank yang ada di BCA yaitu internet banking atau yang dikenal sebagai e-banking. Istilah e-banking ini adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Terus yang selanjutnya yaitu kelebihan SI pada perusahaan tersebut. Satu, informasi rekening. Dengan fitur ini bisa melihat sebuah informasi yang berkaitan dengan rekening bisnis. Informasi tersebut meliputi informasi saldo, rekening koran, statement, portfolio keuangan, laporan debit BCA, laporan kartu kredit, laporan pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua, transfer dana. Seperti rekening bank pada umumnya dapat mentransfer uang ke sesama rekening BCA, rekening bank lain, maupun melalui BCA Virtual Account. Bahkan kalau punya mitra bisnis luar negeri bisa bertransaksi dengan mata uang asing. Terus yang selanjutnya, pembayaran tagihan. Untuk menjalankan bisnis pastinya perlu membayar biaya seperti listrik, air, telepon, internet, pajak, dan mungkin biaya BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk karyawan. Yang keempat, payroll. Payroll adalah sistem administrasi dan pembayaran gaji karyawan yang dilakukan secara massal. Dengan fitur payroll ini tidak perlu lagi mentransfer gaji karyawan satu persatu, hanya dengan sekali proses gaji karyawan akan dikirim ke rekening BCA mereka masing-masing. Payroll membuat sebagai pebisnis tidak terlambat membayar gaji karyawan. Yang kelima, account sweeping. Kita bisa menghubungkan atau mendaftarkan rekening-rekening BCA yang kita miliki ke klik BCA Bisnis. Dengan begitu bisa lebih mudah melakukan account sweeping. Singkatnya, account sweeping adalah pemindahan atau pengalokasian dana antar rekening yang dilakukan secara otomatis, bisa memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya secara terjadwal. Hal ini sangat membantu jika bisnis memiliki rekening khusus untuk masing-masing divisi. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bicara soal pengalokasian dana bisnis, kita sebaiknya memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Yang keenam, multi auto collection. Kalau bisnis bekerja sama dengan banyak mitra, kita bisa memanfaatkan fitur auto collection untuk menagih utang dari mereka. Sejumlah dana ditagih atau didebet dari beberapa rekening pihak ketiga atau mitra untuk ditransfer atau dikreditkan ke rekening BCA kita. Uniknya, hal ini dapat dilakukan secara real time meskipun pihak ketiga menggunakan bank lain. Fitur ini sangat berguna karena kita tidak perlu bolak-balik untuk menagih pinjaman dari pihak-pihak lain. Yang ketujuh, multi auto transfer. Fitur ini hampir sama dengan multi auto collection. Bedanya, multi auto transfer memungkinkan untuk mentransfer dana dari beberapa rekening ke sejumlah rekening lainnya. Fitur ini tetap bisa berjalan meskipun rekening tujuan merupakan rekening bank lain. Yang ke-8, BCA Virtual Account. Pihak ketiga dapat mentransfer sejumlah uang ke rekening bisnis kita melalui BCA Virtual Account. Dengan Virtual Account ini tidak perlu repot-repot lagi untuk mengecek apakah dana dari pihak ketiga sudah masuk ke rekening kita atau belum. Jadi fitur ini membuat transaksi menjadi lebih hemat waktu. Yang ke-9, kartu flash. Jika kita sudah mendapatkan layanan BCA Bisnis, kita akan mendapatkan kartu flash yang bisa digunakan untuk membayar biaya operasional transportasi. Yang ke-10, business card. Dengan fitur business card, kita dapat mengatur bisnis debit card atau BDC. Kita baik itu melakukan permintaan aktivasi maupun penghapusan. Yang ke-10, inquiry pinjaman. Jika bisnis membutuhkan pinjaman modal,
kita dapat mengajukan plafon atau batas tertinggi pinjaman melalui Klik BCA Bisnis. Selain itu juga bisa mengatur jadwal pembayaran pinjaman tersebut. Yang ke-12, e-billing pajak. Bisnis pastinya harus membayar pajak. Bisa memasukkan data wajib pajak dan langsung mendapatkan kode billing dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu tinggal mengunggah e-billing pajak melalui Klik BCA Bisnis dan membayar pajaknya. Dan yang ke-13, B2B, e-commerce. Fitur ini dapat membantu bisnis untuk melakukan transaksi B2B dengan perusahaan yang bekerja sama dengan BCA. Dan juga bisa membeli produk-produk Pertamina dan membayarnya langsung melalui Klik BCA Bisnis. Lanjut dengan kekurangan SI pada perusahaan tersebut. Yang pertama, harus membayar biaya administrasi. Pada umumnya menabung di bank ini tidak gratis. Jika ingin menitipkan uang pada lembaga bank yang dipercaya seperti BCA, kita harus membayar biaya administrasi setiap bulan yang langsung dipotong dari dana yang kita tabungkan. Selain itu terdapat pula biaya pasif, biaya penutupan rekening, dan biaya transaksi debit. Bahkan ketika kita membuka rekening pun biasanya ada setoran awal tambah biaya administrasi yang harus kita bayarkan sesegera mungkin. Sebagai informasi tambahan, biaya administrasi untuk membuka rekening adalah Rp500.000 untuk saldo pertama dan Rp13.000 untuk pembuatan kartu ATM. Sedangkan biaya transfer rasanya masih sama dengan bank-bank pada umumnya. Untuk antar bank yaitu sebesar Rp6.500.000. Transfer antar bank juga sedikit sulit karena harus memasukkan kode bank dan rekening tujuan sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, tabungan kita sulit untuk berkembang. Menabung di bank berarti uang kita tidak langsung bertambah begitu saja. Keuntungan yang kita dapatkan tidaklah seberapa setiap bulannya. Jika kita menginginkan keuntungan yang lebih besar, maka menabunglah dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu bunga kecil. Biasanya setiap bank menawarkan bunga kecil karena belum satupun bank yang berani memberikan bunga tinggi pada tabungan nasabahnya. Biasanya rata-rata bunga yang diberikan adalah sebesar 1%. Tentunya keuntungan yang didapatkan tidak begitu terasa, jadi kita tidak boleh mengharapkan imbal balik yang lebih tinggi dari tabungan. Yang keempat, adanya limit transaksi. Meskipun bebas melakukan transaksi, terdapat limit transaksi yang diberlakukan di bank ini, misalnya minimal nominal saldo yang harus tersedia di rekening kita dan juga limit penarikan tunai di ATM. Terus yang selanjutnya, saran dan rekomendasi terhadap SI pada perusahaan tersebut. Yaitu Saran dari saya, bank hendaknya harus lebih konservatif dalam memberikan pinjaman di masa pandemi COVID-19. Dan kita bisa mengkaji kembali melihat kecukupan modal saat restrukturisasi kredit di tengah berjalan. Proses sudah berjalan, di mana sudah bisa melihat cash flow, bagaimana, apakah sudah cukup. Yang paling penting cukup untuk operasionalkan kembali. Saran lainnya, seimbangkan likuiditas dengan profit agar tak mengerogoti modal perseroan. Karena likuiditas bagus tidak balance atau seimbang, jadi harus dipastikan balance dan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Akan sangat berpengaruh besar untuk bisa bertahan di tengah pandemi, karena tak ada kepastian kapan COVID-19 berakhir. Rekomendasi bank untuk menabungnya wajib diketahui oleh calon nasabah bank yang ingin memulai menyimpan uang. Banyaknya jenis bank yang ada di Indonesia tidak jarang membuat masyarakat bingung memilih salah satunya untuk perantara menabung. Pada umumnya ada beberapa bank yang dijadikan andalan oleh sebagian masyarakat, tetapi rekomendasi bank untuk menabung mungkin berguna jadi alternatifnya. Di Indonesia ada lebih dari 10 jenis perbankan yang masih aktif berkontribusi untuk warga negara Indonesia.
Namun tampaknya hanya beberapa andalan saja ketika mereka akan berencana membuka tabungan baru. Pada dasarnya, masyarakat mempunyai alasan masing-masing saat akan membukanya. Ada yang membukanya khusus sebagai tabungan, untuk lalu lintas penerimaan gaji juga, transaksi lainnya, dan hanya syarat karena akan mengajukan kredit di sana. Khusus bagi nasabah beralasan menabung, tampaknya jenis tabungan tanpa biaya administrasi bulanan cocok direkomendasikan. Dan yang terakhir yaitu referensi. Nomor referensi Bank BCA digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang telah dilakukan pada masing-masing bank. Karena nomor referensi berfungsi sebagai tracker, maka nasabah perlu mengetikkan nomor referensi atau identitas suatu bank yang akan dituju jika akan melakukan transaksi finansial melalui ATM. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan banyak terima kasih.